Kristiana Dewi sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh luar biasa dari pengantar program Mabas Dakwah Organizer yang dari tadi kita tunggu-tunggu ustazah kita untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini, yaitu penyampaian tausiah oleh Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi MPD dengan judul Menjadi Perhiasan di Tengah Luasnya Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masya Allah, sehat semuanya? Kita sama-sama Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dulu ya Bu ya. Boleh ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kenceng Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami, luruskanlah niat kami ya Rabb, dan mudahkanlah kami, bertambah ilmu kami, mudahkan kami dalam mengamalkannya. Amin amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Camat Jonggat, Ibu Hajah Lale Anis Fajriani. Assalamualaikum Ibu, Masya Allah. Saya dapat ini ya, Masya Allah. Dari tadi ini masjid ketiga, saya selalu dapat kain-kain ini, Masya Allah ya. Apa ini namanya Bu? Songket, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan yang saya hormati, yang saya sayangi seluruh masyarakat Lombok Tengah. Sudah selesai salat tarawih ya Bu? Baik, hari ini Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah karena hari ini telah kita sama-sama tunaikan salat tarawih. Kini saatnya kita membahas insya Allah mengenai perhiasan dunia. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, sadarkah kita bahwa wanita-wanita yang salihah adalah perhiasan dunia? Wanita-wanita yang salihah ketika dia beribadah kepada Allah dengan totalitas, maka dia bisa menjadi ratunya para bidadari-bidadari di syurga. Wanita salihah itu ratunya bidadari-bidadari di syurga. Kenapa? Bidadari-bidadari di syurga memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bidadari yang taat. Tapi wanita-wanita yang salihah, Masya Allah, wanita-wanita ini diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga akal, pikiran dan hati nurani. Dan wanita-wanita yang salihah ini memilih kepada jalan kebaikan, jalan ketaatan. Padahal dia bisa saja pilih kepada hawa nafsu, memperturuti hawa nafsunya, tapi dia tekan, dia tahan, dia memilih jalan menuju jalan ketaatan. Makanya wanita-wanita yang salihah, dia perhiasan dunia dan juga bisa menjadi ratunya para bidadari syurga. Langsung saja ibu-ibu sekalian, Masya Allah, dalam Islam ini betapa wanita sangat dimuliakan dalam setiap fase kehidupannya. Mulai dari ketika dia menjadi anak-anak perempuan, dikabarkan ketika ada orang tua memiliki 2 atau 3 anak perempuan, maka itu menjadi penghalangnya bagi api neraka Allah. Ketika dia menjadi istri, dimuliakan. Kita ini perempuan-perempuan, istri ini dimuliakan, betul Bu? Kata Rasulullah, wanita-wanita istri-istri ini seperti tulang rusuk yang bengkok. Kalau didiamkan tetap bengkok, kalau dipaksa lurus akan patah. Artinya diperlakukan dengan lemah lembut. Istri-istri itu diperlakukan dengan lemah lembut. Rasul katakan wanita-wanita itu seperti gelas-gelas kaca. Gelas kaca itu kalau bersentuhan dengan yang lainnya dia mudah pecah. Artinya memperlakukan wanita dengan lembut, Masya Allah. Rasul juga ingatkan untuk para bapak-bapak, para suami, wala tadribul wajha, wala tuqabbi, wala tahjur ila fil bait. Jangan pukul wajah istri, enggak boleh. Jangan caci maki, jangan merendahkan istri. Kalau mau diamkan di rumah saja. Begitu teman-teman sekalian. Artinya ketika fase menjadi seorang istri pun kita sangat dimuliakan. Begitu pula ketika wanita ini menjadi seorang ibu. Apa kata Rasul? Siapa yang pertama kali kita harus berbuat baik dan kita berbakti? Ibu, 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 kemudian ayah. Kenapa ibu diutamakan? Karena ibu melakukan hal-hal yang ayah tidak bisa lakukan. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusui yang ayah tidak bisa lakukan. Betul Bu? Masya Allah, itulah sebabnya kenapa wanita-wanita ini adalah perhiasan, diagungkan, dimuliakan, dihormati dalam ajaran agama ini. Izinkan saya pada hari ini kita akan membahas wanita sebagai perhiasan dalam 5 peran dalam kehidupannya. Saya sering menyampaikan ceramah ini teman-teman sekalian yang mudah-mudahan bisa berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari fungsi wanita itu memiliki 5 peranan. Wanita sebagai seorang hamba Allah. Ibu-ibu semua hamba Allah?
Wanita sebagai seorang anak, ibu-ibu yang umurnya 60 tahun, 70 tahun adalah tetap seorang anak bagi orang tuanya, betul? Wanita sebagai seorang istri, wanita sebagai seorang ibu, wanita sebagai seorang bagian dari masyarakat. Kalau kita jalankan 5 peran ini dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita termasuk perhiasan dunia dan juga bidadari, kepala bidadari bahkan di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, peran sebagai seorang hamba Allah. Allah punya hak atas diri kita. Apa itu? Diibadahi. Jadi Allah menciptakan kita adalah untuk kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, apa kalimatnya? Illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya ketika ada seorang, tapi ingat teman-teman sekalian ya, ibadah itu bukan berarti terus-terusan ibadah kepada Allah. Ibadah itu seimbang, ada ibadah hablu minallah, ada ibadah hablu minannas. Ada enggak orang yang ibadah terus, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai enggak kerja-kerja? Sampai melupakan istrinya, melupakan anak-anaknya, ada? Dalam ajaran agama kita teman-teman sekalian, beribadah iya hablu minallah hablu minannas. Beribadah, sholat, ibu-ibu tadi tarawih, saum merupakan bagian dari rukun Islam. Orang Islam harus puasa wajib nggak? Harus. Jangan sampai ada orang Islam mengaku Islam tapi nggak puasa. Kemudian orang Islam apalagi melaksanakan berbagai macam tadarus Quran. Ada di masjid ini tadarus Quran? Ya. Kita baca Quran, kita khatam Quran sebagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril. Tapi perbuatan-perbuatan lainnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala juga bagian dari ibadah. Ibu-ibu melayani suami ibadah? Mendidik anak-anak, mendampingi anak-anak, ibadah tidak? Ibadah teman-teman sekalian. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala artinya tidak hanya sekedar sholat, puasa, mengaji, tidak, tapi juga luas. Hablu minallah, hablu minannas kita jaga teman-teman sekalian. Dalam sholat, ibu-ibu suka mengatakan apa bu? Sesungguhnya hidupku matiku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kita berikrar seperti itu setiap hari entah berapa kali dalam sholat. Ditambah lagi salat-salat sunnah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadarkah ibu-ibu sekalian, kita telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, salatku, ibadahku, hidupku ini ya Allah, matiku ini ya Allah hanya untukmu. Artinya kita mendekatkan diri kita, apapun yang kita lakukan seharusnya menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tidur ibadah? Kalau tidurnya diniatkan untuk saya beristirahat supaya badan saya kuat, supaya kalau badan saya kuat, saya segar, saya bisa baca Quran lagi, saya bisa ibadah lebih baik lagi. Begitu ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu makan bagian dari ibadah? Ibadah. Kalau niatnya saya makan untuk menegakkan badan saya supaya saya punya energi untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah teman-teman sekalian. Teman-teman mendidik anak-anak ibadah. Kalau teman-teman niatkan saya didik anak-anak ini ya Rob supaya anak-anak ini menjadi pejuang agamamu ya Allah. Ibadah teman-teman sekalian. Jadi semua aktivitas kita adalah ibadah. Sebagaimana kita katakan kepada Allah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku ya Rob untuk ibadah ya Allah. Hidupku ini ya Allah untukmu ya Rob. Saya ketemu sama orang bu, banyak yang mereka mengatakan rugi ada kebaikan depan mata kalau saya nggak ambil. Jadi setiap ada kesempatan depan mata untuk berbuat baik, berbuat amal saleh, maka saya akan ambil. Termasuk ketika ibu-ibu sekalian, contoh lain, ketika ada orang misalnya minta-minta datang kepada kita kasih atau tidak? Adapun kalau dia berbohong ataupun yang lain-lain itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah kita berbuat baik semampu kita. Kalau kita tidak bisa kasih uang, kasih makan, kasih minum, kasih kebaikan-kebaikan apapun, bagian dari sedekah. Sedekah tidak harus harta. Kebaikan-kebaikan kita juga adalah bagian dari sedekah, bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu datang kemari ibadah? Ibadah kalau niatnya adalah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tapi kalau niatnya cuma untuk ketemu saya doang ya, diluruskan lagi niatnya. Niatnya adalah untuk kita ngaji sama-sama, untuk kita kembali mengingat Allah sama-sama supaya bernilai pahala. Begitu ya teman-teman sekalian. Ingat bahwa
Allah menciptakan kita bukan untuk main-main. Allah menciptakan kita bukan untuk tidur saja, main saja. Tidak, Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah Al-Qiyamah ayat 36, Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayahsabul insanu ay yutruka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia hidup dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Artinya, ketika Allah memberikan kesempatan hidup untuk kita, teman-teman sekalian, adalah Allah ingin kita untuk beramal saleh. Allah masih kasih kesempatan kita untuk beramal saleh. Makanya teman-teman sekalian, kalau umur panjang, kita berumur panjang, itu baik atau tidak ibu-ibu sekalian? Ada orang yang minta, ya Allah minta umur panjang. Hati-hati, minta umur panjang yang barokah. Kalau minta umur panjang tapi banyak maksiat, wah itu merugi. Tapi umur panjang yang barokah, umur panjang yang membuat kita mendapatkan kesempatan untuk beramal saleh lebih banyak. Ada enggak ibu-ibu sekalian, saya tanya, bagian dari anggota keluarga ibu atau teman-teman yang tidak bertemu Ramadan tahun ini? Ada? Tahun lalu masih Ramadan bersama kita, tahun lalu masih bertemu dengan kita. Ramadan ini Allah katakan tidak bertemu. Orang-orang ini tidak bertemu dengan Ramadan. Dan Allah kasih kesempatan pada kita teman-teman sekalian untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bulan Ramadan, bulan Syahrul Siyam, bulannya puasa, Syahrul Sabar, bulannya sabar, Syahrul Juhud, bulannya sedekah, bulannya kedermawanan, Syahrul Quran, bulannya baca Quran, Syahrul Tilawah juga bulannya baca Quran, Syahrul Maghfirah, bulannya penuh ampunan, Syahrul Rahmat, bulannya Allah memberikan limpahan rahmat. Celaka kata Rasulullah, orang-orang yang sudah berlalu bulan suci Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Kemana saja selama 1 bulan di bulan suci Ramadan sampai Allah tidak mengampuni dosa-dosamu? Celaka kata Rasulullah, rugi teman-teman sekalian. Sehingga kembali lagi bahwa kalau ingin menjadi perhiasan dunia teman-teman sekalian, pastikan kita jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, perhatikan, jaga hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan jaga hubunganmu dengan sesama manusia. Ini pun saya nasihati diri saya sendiri, Bu. Kadang-kadang kita ini manusia, iman naik, iman turun, betul? Iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Bulan suci Ramadan kita lagi semangat-semangatnya beribadah. Kenapa? Karena kita melakukan berbagai macam ketaatan. Siang kita puasa, malam tarawih, sedekahnya, tadarusnya, Masya Allah. Tapi kadang iman juga bisa turun karena maksiat-maksiat yang kita lakukan. Itu sebabnya minta sama Allah untuk kita bisa beribadah istiqamah, tidak lain tidak bukan karena pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Allah kasih kita pertolongan untuk membenci dan meninggalkan maksiat. Allah kasih kita pertolongan untuk kita bisa melakukan amal saleh, kebaikan demi kebaikan. Ibu-ibu baca Quran, hatam Quran, siapa yang bisa menolong ibu? Siapa yang membuat ibu-ibu kuat dalam menghatamkan Quran? Allah, betul? Ibu-ibu bisa bangun tarawih atau salat malam, nanti ditambah lagi tahajud. Siapa yang bisa membuat ibu-ibu kuat dalam melaksanakan ibadah? Allah. Jadi minta kekuatan kepada Allah untuk kita bisa beramal saleh, untuk kita bisa ibadah teman-teman sekalian. Dan rata-rata setiap kali saya safari dakwah, saya sering kali bertemu dengan ibu-ibu yang usianya sudah sepuh, sudah 70 tahun, 80 tahun. Itu pasti ketika saya tanya, apa yang membuat nenek sehat, nenek kuat? Pasti jawabannya sama. Pertama, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Betul nggak nenek yang ada di sini? Nenek-nenek, Masya Allah, setiap kali saya temui nenek-nenek yang sehat, ya, yang sehat, yang masih aktif, masih produktif, masih semangat, pasti kuncinya adalah apa, Nek? Biasanya kami bangun jam 3 pagi untuk melaksanakan sholat malam. Tidak hanya sholat malam, biasanya juga ditambah dengan tadarus Al-Quran. Coba tanya pada orang-orang sepuh yang Allah berikan kelebihan usia. Kenapa? Rasul katakan umat Rasul itu hanya 60-70 tahun. Jadi kalau ada ibu-ibu yang umurnya melebihi umur tersebut, Allah kasih bonus. Dan Masya Allah, orang-orang yang saleh ini ketika saya tanya apa rahasianya, kalau tidak sholat malam ditambah tadarus Quran, ketiga biasanya hati bersih, nggak marah, nggak dendam, ringan menjalani hidup. Betul Bu? Ya, Masya Allah. Begitulah teman-teman sekalian ya. Jadi kalau ingin menjadi perhiasan dunia, jangan lupa untuk menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita disebut sebagai
perhiasan, Masya Allah ya, yang indah, yang cantik, tidak hanya sekedar memiliki hubungan yang baik kepada Allah, tapi menjalankan peran kita yang kedua, yakni kita sebagai seorang anak. Kita ini anak dari orang tua kita, betul Ibu? Banyak orang tua kita di sini yang sudah pergi lebih dahulu, teman-teman sekalian. Apa cara kita berbakti kepadanya, Ibu sekalian? Salah satunya adalah bersedekah atas namanya. Kalau kita ingin menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, disebut sebagai wanita perhiasan, itu artinya wanita yang salihah. Wanita yang salihah pasti dia memperhatikan ketika dia menjadi seorang anak, birrul walidain. Kenapa? Al-Quran mengajarkan kita untuk bakti, taat, santun kepada kedua orang tua kita. Dalam surah Al-Isra ayat ke-23 Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu jangan menyembah kepada selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Sama juga surah Luqman 13 dan 14. Kalimat pertamanya ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Kalimat kedua wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li walidayk. Anakku sayang, kata Luqmanul Hakim, jangan menyekutukan Allah, jangan minta tolong kepada selain Allah, jangan bersandar kepada selain Allah. Perbuatan yang demikian sebuah kezaliman yang besar, dan berbuat baik pada ibu bapak, khususnya pada ibu yang ketika mengandung dalam keadaan berat bertambah-tambah. Susah. Ibu-ibu mengandung dalam keadaan berat nggak, Bu? Adik saya Ria Ricis, Bu. Tahu, Bu? Nah, informasi nih, adik saya Ria Ricis. Beliau lagi hamil 6 bulan. Masya Allah, luar biasa. Beliau dianugerahi kehamilan yang tiap hari muntah, tiap hari pusing, tiap hari sakit badannya, ya. Sehingga banyak menangis, kenapa aku sakit terus, gitu ya katanya ya. Wahnan ala wahnin, yang namanya mengandung bagi sebagian besar orang dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Maka kita diminta untuk wanita-wanita yang salihah, orang-orang yang beriman, untuk mudah bagimu baik pada orang lain, tapi nggak semua orang bisa baik kepada orang-orang di rumah, betul Bu? Kenapa? Kenapa Rasul katakan kita harus baik pada ibu bapak? Orang terbaik adalah orang yang paling baik di rumahnya, paling baik bersama dengan anggota keluarganya. Kenapa? Mudah bagi kita berbuat baik pada orang lain, karena kalau kita berbuat buruk kita dimusuhi. Tapi orang-orang di rumah kalau kita berbuat buruk, mereka tetap terus bisa memaafkan kita. Kadang-kadang di antara kita berbuat suka-suka di rumah, padahal Masya Allah agama ini mengajarkan engkau kalau melihat orang itu baik atau tidak, lihat bagaimana perilakunya dengan orang tuanya, perilakunya dengan istrinya, perilakunya dengan keluarganya. Karena itu orang-orang terdekat yang paling tahu siapa sesungguhnya dirinya itu. Betul ibu-ibu sekalian? Mudah bagi kita baik kepada pejabat tertentu, kepada bos, kepada atasan, mudah. Karena kalau nggak dipecat kita. Tapi bagi kita kadang-kadang kita menyepelekan orang-orang di rumah yang harusnya kita berbuat baik kepada mereka, diutamakan. Apalagi kepada kedua orang tua kita. Apapun yang dilakukan orang tua kita, kita tidak pernah ada di muka bumi ini tanpa mereka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih manfaat kita berbuat baik kepada ibu bapak kita, kepada kedua orang tua kita? Pertama, jalan mudah menuju kepada syurga. Sering kali kita lupa, kita cari syurga di luar. Kita cari syurga di luar, kita berbuat baik, beramal soleh di luar. Lupa di rumah ada ibu, ada bapak yang harus kita berbuat baik kepadanya. Ada yang mengatakan kalimat syurga di bawah telapak kaki ibu. Artinya, engkau sibuk-sibuk cari syurga di luar. Engkau lupa ibumu, ayahmu sendiri ada di rumah yang harus engkau urusi. Makanya ketika ada seorang yang berkata, ya Rasul, saya mau berjihad fi sabilillah, mau ikut ke medan perang. Kata Rasul, engkau punya orang tua di rumah? Punya ya Rasul. Pulang ke rumah berbakti kepada kedua orang tuamu, itulah ladang jihadmu. Begitu teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita lupa. Kita sibuk berbuat banyak baik kepada orang lain sana sini, kita lupa dengan orang tua kita. Termasuk Uwais Al-Qarni, pernah dengar namanya? Beliau orang yang miskin, yang punya sakit kulit. Tidak dilihat oleh manusia manapun, tidak terkenal sama sekali, ya, orang miskin sekali. Tapi beliau bakti kepada ibunya. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, mintalah kalau kalian ketemu Uwais Al-Qarni, minta agar Uwais Al-Qarni minta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Minta doa kepada Uwais Al-Qarni.
Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni adalah orang yang terkenal di penduduk langit, namanya dibicarakan di malaikat-malaikatnya Allah. Kenapa? Karena bakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, Masya Allah. Ibu dan bapak semua dan saya, terkadang kita lupa, terkadang dalam kehidupan kita sulit, kehidupan kita tidak baik, mungkin akibat perilaku buruk kita kepada kedua orang tua kita yang mengakibatkan kehidupan kita tidak barokah, yang mengakibatkan pekerjaan kita tidak mudah, tidak barokah, sulit. Kenapa? Mungkin ada dosa yang kita lakukan kepada kedua orang tua yang membuat orang tua marah dan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Rasul ingatkan, ada orang-orang yang doanya mustajab, langsung didengar oleh Allah. Siapa itu? Pemimpin yang adil, orang yang safar dalam perjalanan, orang yang dizalimi oleh orang lain. Doanya orang tua kepada anaknya dan doa orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Hati-hati dengan doanya orang tua. Mungkin kita pernah menyakiti hatinya, beliau mengeluarkan sebuah kata-kata yang membuat susah hidup kita. Orang tua yang masih ada, jangan lagi kita bermusuhan teman-teman sekalian. Balik kepada kedua orang tua kita, minta doa, minta nasihat. Bagi teman-teman semua yang orang tuanya masih ada, beruntunglah karena kita bisa mendapatkan nasihat dan doa dari mereka yang kita tidak dapatkan kalau mereka telah tiada. Betul Bu? Masya Allah. Jadi apa manfaat kita berbakti kepada kedua orang tua? Jalan menuju ke syurga. Dalam hadis surat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ahmad dikatakan, orang tua adalah pintu syurga. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Masya Allah. Teman-teman sekalian, ada satu kebiasaan yang sering saya dan adik-adik kami lakukan kepada ibu kami, satu-satunya orang tua kami pada saat ini. Kami selalu berkata seperti ini, Ibu, apa yang bisa membuat ibu bahagia? Ibu mau apa? Ibu, apa yang bisa buat ibu senang? Ibu ingin kami melakukan apa? Itu pertanyaan rutin yang kami selalu tanyakan, semata-mata ingin mendapatkan ridha dari ibu kami satu-satunya ini, supaya beliau banyak mendoakan kami anak-anaknya. Jadi mungkin ada kalanya penting bagi kita untuk menanyakan, Ibu, Mama mau apa? Mau kami melakukan apa? Mau kami seperti apa? Tanyakan kepada beliau-beliau yang mudah-mudahan itu bagian dari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kedua, teman-teman semua mau jadi perhiasan dunia, jangan hanya sekedar ibadah kepada Allah berhenti, tidak, tapi bakti kepada kedua orang tua. Ketika engkau berbakti kepada kedua orang tua, manfaat yang kedua adalah dipanjangkan umur dan diberkahi rezeki. Kadang-kadang kita berusaha, kita berjualan misalnya. Saya punya seorang teman berjualan, berusaha, gagal Bu, bangkrut terus. Akhirnya beliau cerita, pada saat itu seminar bersama dengan kami, bersama dengan saya di depan banyak orang, beliau cerita, ketika saya pulang ke rumah memperbaiki hubungan saya dengan orang tua saya, mendapatkan doa dan restu dan ridha dari kedua orang tua saya, sejak itu bisnis saya lama-lama perlahan membaik. Ternyata ketidakharmonisan, hubungan yang tidak baik dengan orang tua bisa mempengaruhi kehidupan kita, teman-teman sekalian. Jadi apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, siapa yang suka dipanjangkan umurnya, artinya umurnya yang penuh dengan keberkahan dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan jalinlah hubungan silaturahmi. Silaturahmi itu menyambung sesuatu yang terputus. Ini bulan suci Ramadan, jangan lagi ada yang musuhan ya Bu. Anak kepada ibu, ibu kepada anak, kepada paman, kepada bibi, kepada kakak, kepada adik, jangan lagi ada bermusuhan. Jangan. Kita disuruh untuk menjalin tali silaturahmi, jangan putus hubungan. Kita yang mulai duluan untuk bisa membuat hubungan kita ini baik-baik saja, rukun-rukun saja. Kalaupun kita sakit hati, ya Rabb, minta sama Allah agar Allah bersihkan hati kita, sehingga kita mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka mudah memaafkan kesalahan orang lain? Mereka menahan marah, mereka mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang pernah menyakiti hati mereka. Perhatikan teman-teman sekalian, surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 135. Di situ ada kalimat ciri orang-orang bertakwa. Salah satunya adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, minta sama Allah, ya Allah, maaf, mudahkan saya untuk memaafkan ya Rabb, dan kasih kepada dia hidayah supaya dia tidak melakukan keburukan itu lagi pada orang lain ya Allah. Dan indah teman-teman sekalian, tidak ada permusuhan berkepanjangan. Kalau teman-teman kita marah, benci, itu akan membuat kita sakit kepala, sakit fisik, betul?
kita marah, dendam terus-terusan, benci terus-terusan, pasti sakit kepala kita, pikiran, sakit fisik kita, betul? Maka kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, artinya kita sayang pada diri kita sendiri. Kita mau hati kita bersih, sehingga kita fokus dalam menjalankan ibadah demi ibadah. Dalam surah Ali Imran diceritakan atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ciri orang-orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mencari syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Mereka yang berinfak, bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ketika dia ada, dia sedekah. Ketika dia tidak ada, tetap sedekah. Walaupun sedikit, tetap sedekah. Itu ciri orang bertakwa. Dan mereka yang disebut bertakwa adalah ketika mereka menahan marah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan tentu saja, kembali lagi, ketika ingin menjadi perhiasan teman-teman sekalian, wahai para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu semua yang ada di sini, ternyata tugas kita adalah atau manfaat kita adalah dipanjangkan umur dan diberkahi rezeki, dan kita akan mendapatkan doa dari orang tua kita insyaallah. Yang ketiga, mau jadi perhiasan, pastikan engkau menjadi istri yang salihah. Dalam surah An-Nisa 34 dikatakan istri yang salihah adalah fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Wanita-wanita yang amanah, yang mampu dipercayai oleh suaminya. Wanita yang berbuat baik karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wanita yang salihah, Masya Allah. Jadi mau menjadi perhiasan, pastikan diri kita menjadi wanita salihah, istri salihah. Kata Rasul, istri-istri salihah bisa masuk pintu syurga dari pintu mana saja, asalkan dia salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, taat dan patuh kepada suami selama suami menyuruh pada kebaikan, karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, dan ketika dia bisa menjaga diri dan harta suaminya, masuk pintu syurga dari mana saja. Yang keempat, mau jadi perhiasan, pastikan kita menjalankan tugas kita sebagai seorang ibu dengan sebaik-baiknya. Menjadi seorang ibu, madrasah pertama untuk anak-anak kita. Anak-anak kita ini lahir dalam keadaan fitrah, kitalah yang menjadikan dia yang lain-lain. Anak-anak kita ini adalah peniru terbaik di muka bumi. Dia bisa melihat dan meniru, mendengar dan meniru. Pastikan wahai para ibu, qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ingin anak-anak hafal Quran, ibunya belajar Quran. Ingin anak-anak sholat di masjid, bapaknya ajak anak-anak ke masjid. Jangan kita marahi anak kita karena dia dengan gadget, dengan handphone terus, sementara kita juga dengan handphone terus. Jangan kita marahi anak-anak kita, dia nonton terus karena kita juga nonton terus, tanpa kita menghabiskan waktu kita dengan Quran misalnya. Jadi pastikan mau jadi wanita sebagai perhiasan, pastikan kita menjalankan tugas kita sebagai seorang ibu dengan sebaik-baiknya. Terakhir, mau kita menjadi perhiasan, engkau tidak hidup sendiri di muka bumi ini teman-teman sekalian. Engkau punya tugas untuk mengajak orang lain juga pada kebaikan. Kita baca sama-sama surah Al-Asr, boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, dan dua lagi peduli kepada yang lain, menasihati orang lain dalam kebenaran, menasihati orang lain dalam kesabaran. Mau jadi perhiasan dunia, maka engkau tidak hidup sendirian. Ajak orang lain untuk juga mendapatkan nikmatnya ibadah,
nikmatnya mendapat hidayah. Ajak Bu, orang lain yang belum ke masjid, ajak ke masjid. Mereka yang belum tadarus, ajak tadarus. Mereka yang meninggalkan tarawih, ajak untuk tarawih. Ajak teman-teman sekalian. Ya, jadi dalam peran kita sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita tidak hidup sendiri. Kita punya tugas karena kita digelari umat terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian, kata Allah, adalah umat terbaik. Hidup ini bukan main-main. Hidup ini bukan banyak tertawa dan banyak bercanda terus-menerus teman-teman sekalian. Tidak. Hidup ini adalah jalan mempersiapkan kematian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengumpulkan amal saleh sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Mengajak orang lain menuju kepada kebaikan. Kita jadi sumber inspirasi kebaikan. Kita jadi asbab hidayah. Penyebab orang dapat hidayah gara-gara kita. Kita menjadi contoh teladan untuk banyak orang. Supaya apa? Supaya kita dapat amal jariah. Sepanjang dia berbuat baik karena mendapatkan inspirasi dari kita, mendapatkan nasihat dari kita, dia buat baik, kita mendapatkan apa yang dia lakukan. Pahala-pahala itu kita juga dapat. Kita katakan, pakailah jilbab misalnya. Jilbab itu wajib dalam surah Al-Ahzab 59, kata Allah, yudinina alaihina min jalabibihinna dzalika adana ayfrata fala yudain. Kata Allah, ulurkan jilbab sampai seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal dan tidak diganggu. Orang tersebut dapat hidayah karena kata-kata ibu atau karena perbuatan ibu. Sepanjang dia melakukan ibadah itu, sepanjang itu pula kita mendapatkan pahalanya. Mau Bu? Maka jangan egois, jangan apatis, jangan tidak peduli, jangan cuek. Ajak orang lain untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita adalah umat terbaik. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas, apa artinya? Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Punya harta, berikan harta di jalan Allah. Punya tenaga, tolong agama Allah. Punya ilmu, berikan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tolong umatnya Rasulullah, umatnya Rasulullah ini, tolong hamba-hamba Allah. Kelak Allah akan tolong juga diri kita. Saya pernah ditanyakan oleh guru saya. Beliau pernah menasihati saya, "Oki, tenang saja. Oki, engkau mengurusi umat, tidak mungkin Allah mengabaikan anak-anakmu, ya. Jadi kalau kita menolong orang lain, kita mengurusi orang lain, tidak mungkin Allah tidak mengurusi anak-anak kita." Betul Bu? Saya ibu dengan memiliki 4 anak. 4 anak. Umur 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun dan 1 tahun. Saya pergi kemari ibu sekalian. Dan saya percaya, saya berada di sini Masya Allah, dan Allah akan mengurusi anak-anak saya juga insya Allah. Begitu pula dengan kita. Kadang-kadang kita harus bagi waktu. Kapan kita waktu untuk diri sendiri, kapan untuk keluarga, kapan waktu kita untuk orang lain. Kita tolong orang lain, kita bantu orang lain sebagaimana Allah tolong kehidupan kita berkali-kali. Maka cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan Allah dalam kehidupan kita, tolong orang lain untuk mengenal Tuhannya. Tolong orang lain untuk menuju kepada jalan ketaatan. Bisa teman-teman sekalian? Punya semangat untuk dakwah ilallah, ajak orang lain menuju kepada Allah, ajak orang lain menuju kepada kebaikan, jangan cuek. Kita tidak bisa masuk surga sendirian, nggak bisa. Kita masuk surga bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, ya Bu? Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menayangkan satu buah video yang mudah-mudahan video ini menginspirasi kita semua untuk hidup ini bukan berdiam diri. Banyak orang-orang hidup tapi sesungguhnya mati karena hidupnya tidak pernah memberi arti. Maka kita lihat video ini, saksikan. Di sini ada puluhan anak-anak dari seluruh Indonesia, yatim, piatu, mu'alaf, du'afa. Mereka menghafalkan Al-Quran dengan beasiswa, dengan pertolongan dari orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta. Masya Allah, kelak mereka akan menjadi orang-orang penting di negeri ini. Dan bayangkan, Indonesia diisi oleh orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya. Sepanjang mereka mengamalkan Quran mereka, sepanjang itu pula para donatur, pada orang tua asuh mendapatkan pahala-pahala dari apa yang telah mereka kerjakan. Kita lihat video ini dan mudah-mudahan Allah karuniakan anak-anak kita menjadi ahlul Quran, ahlullah, keluarganya Allah, keluarga Quran, insya Allah. Silahkan.